Jika pada tahapan pendataan non-ASN saja sudah muncul kejanggalan, bagaimana bisa dilakukan penghapusan honorer? Data mengenai siapa saja honorer yang berpeluang menjadi ASN saja belum beres. Dia menjelaskan bahwa saat ini lembaganya sementara mempertimbangkan 3 alternatif penyelesaian tenaga honorer dan terus melakukan koordinasi lintas sektoral. Skenario pertama, tenaga honorer diangkat seluruhnya menjadi ASN. Wow. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Teman-teman, ini berita yang dipertegas lagi oleh jpnn.com ya. Setelah tadi malam saya informasikan bahwa tenaga honorer 2023 batal dilaksanakan. Pagi ini kita mendapatkan berita lagi dari jpnn.com yang mempertegas bahwa penghapusan honorer 2023 batal terkait pendataan non-ASN dan seleksi P3K 2022. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga untuk terus mendapatkan informasi terupdate seputar CASN. Oke teman-teman, bagi kamu yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Saya doakan bisa lulus CASN di tahun 2022 ataupun 2023. Dan bagi kamu yang belum subscribe, saya juga doakan semoga subscribe dan semoga bisa lulus CASN di tahun 2022 maupun 2023 nanti. Nah, di sini teman-teman disebutkan bahwa penghapusan honorer 2023 batal terkait pendataan non-ASN dan seleksi P3K 2022. Rencana pemerintah menerapkan kebijakan penghapusan honorer mulai 28 November 2023 dibatalkan. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana menyebutkan butuh waktu 3-4 tahun untuk menuntaskan masalah honorer. Dia mengakui pemerintah mengalami kesulitan untuk menyelesaikan masalah honorer sampai November 2023. Ya, ini dipertegas lagi ya. Sangat tidak mungkin untuk menuntaskan masalah honorer pada bulan November 2023. Waktunya sangat mepet, ujar Bima Haria di Jakarta hari Rabu 28 September. Tidak ada pilihan lain. Ya, tidak ada pilihan lain berarti sudah pasti berarti ya, teman-teman. Tenggat waktu penghapusan honorer harus diperpanjang. Bima menyebut butuh waktu 2-4 tahun ke depan, yang artinya penghapusan honorer berpeluang baru diterapkan pada tahun 2026 ya. Itu informasi yang valid dari Bapak Bima Arya Wibisana. Oke, kita lanjut. Penghapusan honorer merupakan amanat peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K, terhitung 28 November 2023. Maka tidak ada pilihan lain. Bima mengatakan BKN mengusulkan melakukan revisi atau penyesuaian PP manajemen P3K terkait batasan waktu 28 November 2023. Ya, revisi penghapusan honorer terkait pendataan non-ASN, tindak lanjut PP 49 2018 tentang manajemen P3K hanya mengenal 2 jenis ASN, yaitu PNS dan P3K, terhitung mulai 28 November 2023 dilakukan pendataan non-ASN. Pendataan non-ASN di instansi pemerintah pusat dan Pemda yang dilakukan oleh BKN masih berproses. Pendataan non-ASN ini dilakukan setelah terbit surat edaran PLT Menpan RB Mahfud MD bernomor sekian tertanggal 22 Juli 2022. Ya. Pendataan non-ASN atau honorer ini bukan dalam rangka pengangkatan mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Namun, dalam rangka pemetaan tenaga honorer, Mahfud MD dalam surat edaran tersebut meminta agar penyampaian data honorer harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Diketahui syarat pendataan tenaga non-ASN berdasarkan surat Menpan RB nomor B1511, yakni pertama masih aktif bekerja di instansi pendaftar non-ASN. Ini sudah berkali-kali ya kita bacakan, tidak usah ya kita bacakan. Kita lihat poin penting lagi, apa ada poin penting yang disampaikan. Nah ini ya mungkin cukup penting ini.
Nah, rupanya masih banyak masalah terkait pendataan honorer, antara lain honorer tidak bisa masuk dalam pendataan non-ASN disebabkan terganjal dokumen yang belum lengkap. Kita solusinya bagaimana? Itu kemarin sudah ada dijawab ya di tanya jawab BKN. Pelaksana tugas Kepala BKN Bima Haryo Bisana bahkan belak-belakan mengungkap adanya kejanggalan, yakni 19 September 2022 baru 74.832 orang honorer K2 yang datanya masuk ke aplikasi pendataan non-ASN. Padahal terdapat 366.220 honorer K2 yang tersisa masuk database BKN. Hal ini mengejutkan Bima Haria. Artinya masih ada selisih 291.388 honorer K2 yang belum masuk pendataan non-ASN. Wow, ini cukup mengejutkan ya. Ini 19 September loh, padahal pada terakhir pendataannya untuk di teman-teman honorer itu 30 September sebelum dilakukan uji publik sampai 30 Oktober. Ini sangat janggal, honorer K2 yang seharusnya masuk 366.220 tetapi yang tercatat baru 74 ribuan. Sementara tenaga non-ASN bukan K2 angkanya 963.699, kata Bima Haria di Jakarta hari Kamis 22 bulan 9. Jika pada tahapan pendataan non-ASN saja sudah muncul kejanggalan, bagaimana bisa dilakukan penghapusan honorer? Data mengenai siapa saja honorer yang berpeluang menjadi ASN saja belum beres. Wow, ternyata ini juga penyebabnya. Belum lagi sikap sejumlah kepala daerah yang teriak keberatan soal kebijakan penghapusan honorer, lantaran faktanya tenaga mereka masih sangat dibutuhkan. Sedangkan untuk mengangkat honorer menjadi PPPK, Pemda tidak kuat menanggung gaji mereka. Pasalnya, hanya sebagian saja anggaran gaji PPPK yang ditanggung pemerintah pusat. Kompleks permasalahannya, teman-teman. Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia, Hetty Kustrianingsih, kepada jpnn.com mengatakan sejumlah daerah sudah menyampaikan bahwa gaji P3K yang ditanggung pusat hanya sekitar 1,9 juta. Sementara jika ditotal gaji dan tunjangan guru P3K itu sekitar 5 jutaan. Problem keuangan Pemda itu juga menjadi alasan sejumlah daerah hanya mengusulkan sedikit saja formasi P3K 2022. Bahkan ada daerah yang tidak mengusulkan formasi P3K 2022 lantaran duit cekak. Sudah pasti hal ini juga menjadi penyebab kebijakan penghapusan honorer tidak bisa diterapkan pada November 2023. Jadi yang pertama tadi terkait dengan waktu, ya, yang kedua terkait dengan anggaran, yang ketiga terkait dengan kepala daerah yang berteriak masih membutuhkan tenaga honorer, ya. Kita lihat lagi apalagi permasalahannya, teman-teman. Sebelumnya, Menpan RB Aswar Anas di forum rapat koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia bersama 4 kementerian lainnya di Jakarta Rabu 21 bulan 9 menyinggung masalah ini. Mantan Bupati Banyuwangi 2 periode itu mengaku jika penghapusan honorer diterapkan dalam waktu dekat, pelayanan kepada masyarakat bisa terganggu. Ada fakta juga kalau non-ASN ini tidak ada, pelayanan-pelayanan kita bisa terganggu di kabupaten dan kota, ucap Mas Anas. Dia menjelaskan bahwa saat ini lembaganya sementara mempertimbangkan 3 alternatif penyelesaian tenaga honorer dan terus melakukan koordinasi lintas sektoral. Skenario pertama, tenaga honorer diangkat seluruhnya menjadi ASN. Wow, ini mantap. Hanya saja, skenario ini menjadi beban yang berat bagi negara dan kompetensi birokrasi kita. Tentu akan ada problem pada beberapa titik yang ketika saat rekrutmen kualitasnya tidak diperhatikan. Jelas Anas yang juga mantan ketua APKASI. Skenario kedua, yakni tenaga honorer diberhentikan seluruhnya. Skenario ketiga, sebagai opsi jalan tengah ialah pengangkatan tenaga honorer sesuai dengan prioritas. Oke. Jadi ternyata ada
Seperti itu yang terlewat teman-teman informasinya, skenario itu yang belum pernah kami beritakan. Ketiga, skenario ini akan didiskusikan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Komisi 11 DPR RI. Yang lain bukan tidak prioritas, tetapi diselesaikan secara bertahap, ucap mantan Bupati Banyuwangi 2 periode itu. Oke, teman-teman. Yang menarik di sini ternyata ada opsi-opsi yang telah disiapkan, yaitu pertama mengangkat seluruh non ASN menjadi ASN, yang kedua sebagian atau memberhentikan secara keseluruhan. Oke teman-teman, kita nantikan saja hasil rapat dengan Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI ya, Komisi 11. Oke teman-teman, mungkin sekian. Bagi kamu yang ingin terus mendapatkan update informasi, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Jika ingin memiliki buku kami, silakan klik link yang ada di bawah, jumlahnya terbatas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.